Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat waktu, serta kesempatan sehingga kita dapat melaksanakan hari demi hari dengan penuh kebaikan dan keberkahan. Alhamdulillah, sholawat dan salam tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan bagi kita semua, baik dari keilmuannya, baik dari akhlaknya, baik kehidupannya, seluruh aspek yang mencakup contoh-contoh kehidupan di dunia. Beliau adalah suri tauladan terbaik. Baik teman-teman sekalian yang sangat saya taatini, saya punya satu kisah, di mana dari kisah ini semoga teman-teman semuanya bisa mengambil hikmah di balik cerita ini. Baik, ceritanya adalah ada seorang pekerja. Beliau bekerja sebagai pengangkut pasir. Pasir tersebut diangkut ke dalam truk. Selama seharian bekerja, ia mengangkut pasir ke dalam truk, bekerja menggunakan ototnya. Dalam satu hari, ia mendapatkan upah sebesar 100.000. Jadi, dia bekerja sebagai pengangkut pasir dari sungai ke dalam truk. Setelah mendapatkan penuh satu truk, ia mendapatkan upah 100.000 rupiah. Kemudian di sisi lain, di cerita berbeda, ada seseorang yang sakit mata karena kelilipan sebiji pasir, sehingga ia mendatangi dokter. Dokter tersebut bekerja hanya dalam hitungan menit dan menghabiskan biaya sebesar 1 juta misalnya. Dari kedua cerita ini bisa kita simpulkan bahwa orang yang pertama bekerja menggunakan ototnya, sedangkan orang yang kedua bekerja menggunakan ilmunya. Apa yang membedakan dari keduanya? Yakni adalah keutamaan ilmu. Sebagaimana kita ketahui bersama, jika kita menginginkan dunia, maka raihlah dunia tersebut dengan ilmu. Dan jika kita menginginkan akhirat, maka raihlah akhirat bisa dengan menggunakan ilmu. Dan apabila kita menginginkan keduanya, kita menginginkan keduanya, baik dunia maupun akhirat, maka raihlah dengan ilmu. Masya Allah. Kaitannya antara cerita yang awal di mana saya sampaikan bahwa ketika kita bekerja menggunakan otot, kita menghabiskan segala tenaga, maka keberhasilan kita yang kita dapatkan tidak sesuai dengan tenaga yang sudah kita korbankan. Tapi ketika kita menggunakannya, menggunakan ilmu, maka sangat sesuai sekali dengan apa yang disampaikan di dalam Al-Quran. Firman Allah di dalam Al-Quran surat Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Shadaqallahu, yang artinya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Masya Allah. Jadi bukan hanya satu tingkatan derajat yang Allah berikan kepada orang yang beriman sekaligus berilmu, melainkan beberapa derajat. Sehingga sesuai sekali dengan cerita yang disampaikan di awal bahwa orang yang menggunakan ilmunya, yang mengutamakan ilmunya, yang semangat berkhidmah untuk menggapai ilmu, maka Allah muliakan ia beberapa derajat. Tidak perlu menggunakan otot yang berlebihan. Ketika kita sudah menggunakan ilmu, maka Allah
menjanjikan beberapa kemudahan dan juga dimuliakan dengan beberapa derajat. Sejalan juga dengan hadis riwayat Tirmidzi, barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Dari Imam Syafi'i pun kita belajar. Beliau, Imam Syafi'i, belajar sedari kecil untuk menuntut ilmu. Bahkan dengan pahit suka dukanya beliau jalani untuk mencari ilmu. Beliau pernah menulis ilmu-ilmu yang beliau pelajari bahkan pada tulang-tulang. Betapa berjuangnya beliau dengan keterbatasan ekonomi, beliau semangat untuk tetap mencari ilmu. Sehingga nama beliau, walaupun jasadnya sudah kembali ke hadirat Allah, nama beliau tetap hidup hingga akhir zaman, insya Allah. Maka dari sini, hibrah yang bisa kita ambil adalah sudah sejauh mana teman-teman sekalian, bahkan al-fakir sekalipun dalam berjuang menuntut ilmu. Karena dengan ilmu Allah menjanjikan beberapa kemudahan, dan karena dengan ilmu Allah meninggikan kita dengan beberapa derajat. Masya Allah. Bagi teman-teman sekalian, misalkan sudah bekerja, kita sudah bekerja, tidak ada kesempatan bagi saya untuk menuntut ilmu, maka mari kita niatkan bekerja itu karena untuk mencari keridhaan Allah, sehingga kita juga mendapatkan pahalanya, kita mendapatkan keberkahannya. Niatkan kita ketika bekerja, niatkan itu semua karena Allah. Insya Allah selain kita bekerja juga mendapatkan nilai akhirat. Masya Allah. Semoga kita tergolong orang-orang yang semangat menuntut ilmu, sehingga kita bisa menggapai beberapa derajat kemuliaan sebagaimana yang Allah janjikan dan sebagaimana yang Rasulullah sampaikan. Barakallahu fiikum. Barakallahu lana wa lakum. Amin. Masya Allah, itu penyampaian singkat yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa menambah semangat teman-teman sekalian untuk tetap berjuang menuntut ilmu, walaupun diraih dengan cara yang pahit sekalipun. Masya Allah. Alhamdulillah, tidak terasa sampai pada penghujung pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Jika yang baik itu murni datangnya dari Allah, dan jika ada yang buruk murni datangnya dari saya pribadi. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.